Ringkasan Kitab Kidung Agung. Ringkasan Kidung Agung adalah rangkaian puisi liris yang disusun sebagai dialog panjang antara seorang wanita muda dan kekasihnya. Pihak ketiga, atau paduan suara, terkadang menyapa para kekasih. Puisi pertama diucapkan oleh gadis muda yang ingin dekat dengan kekasihnya dan menikmati ciumannya. Dia menjelaskan bahwa dia memiliki kulit yang gelap karena keluarganya mengirimnya untuk bekerja di kebun anggur. Dia mencari kekasihnya, membandingkannya dengan gembala yang berkeliaran, dan paduan suara tersebut mendorongnya untuk mengikuti kawanan ke tendanya. Para kekasih berbaring di sofa bersama. Pria itu memuji kecantikan kekasihnya, membandingkannya dengan seekor kuda betina muda dan membandingkan matanya dengan mata burung merpati. Ia menggambarkan lingkungan yang hijau dan subur. Gadis itu menyebut dirinya mawar dan bunga bakung, ditutupi oleh keteduhan kekasihnya, pohon buah. Dia membandingkan kekasihnya dengan kijang yang datang untuk membawanya pergi selama musim semi ketika tanaman mulai tumbuh. Gadis itu membual bahwa pria itu sekarang menggembalakan kawanan dombanya di antara bunga lili. Dia memperingatkan wanita lain, Putri Yerusalem, untuk tidak jatuh cinta terlalu dini. 2 ayat 7. Saat di tempat tidur, gadis itu bermimpi bahwa dia sedang mencari kekasihnya di jalan-jalan kota dan bahwa dia menemukan dia dan membawanya pulang. Dia membayangkan prosesi pernikahan yang mewah, di mana mempelai laki-lakinya yang bahagia muncul sebagai Raja Salomo. Pria itu berbicara, membandingkan setiap bagian tubuh gadis itu dengan hewan dan benda berharga. Dia memanggilnya untuk turun dari puncak gunung untuk bersamanya. Dengan kerinduan yang kuat, dia mencirikannya sebagai taman tertutup yang penuh dengan dedaunan yang matang dan air mancur yang mengalir. 4 ayat 12-15. Gadis itu meminta angin bertiup di tamannya dan mengundang pria itu ke taman. Pria itu makan di taman dan memanggil teman-temannya untuk merayakannya bersama kekasih. Dalam mimpi lain, seorang gadis mendengar kekasihnya menutup pintunya pada suatu malam, tapi dia menghilang. Sekali lagi, dia berkeliaran di jalanan, tapi kali ini penjaga kota menyapa gadis itu. Dia meminta Putri Yerusalem untuk membantunya menemukan kekasihnya. Paduan suara meminta dia untuk menggambarkan pemuda itu, dan dia membandingkan setiap bagian tubuhnya dengan logam mulia, permata, dan hewan. Keduanya menemukan satu sama lain di taman. Pria itu terus memuji setiap bagian tubuh sang gadis. Dia menawarinya untuk menari dan menyamakannya dengan pohon palem dengan payudara seperti buah. Gadis itu mengundang kekasihnya ke ladang dan desa, berjanji untuk memberinya cintanya di antara kebun anggur yang mekar. Dia berharap bahwa dia adalah saudara laki-lakinya sehingga orang tidak akan berkomentar tentang kasih sayang mereka yang terbuka. Dia mendesaknya untuk menyegel hatinya dengan cintanya karena cinta itu kuat. Gadis itu memikirkan kembali kesuciannya sebelumnya, tetapi senang dia telah kehilangannya dengan damai di matanya. 8 ayat 10. Pria itu berkata bahwa, meskipun Raja Salomo mungkin memiliki banyak kebun anggur, dia senang dengan satu kebun anggurnya, sang gadis. Analisis Kidung Agung juga disebut Kidung Agung, yang menunjukkan bahwa itu adalah yang terbesar dari semua lagu. Judul pertama menyiratkan bahwa Raja Sulaiman menyusun kumpulan puisi cinta, tetapi nama Sulaiman mungkin ditambahkan di kemudian hari oleh editor lagu, mungkin karena referensi dalam teks kepada raja yang bijaksana dan produktif. Atribusi ke Salomo ini menyebabkan dimasukkannya buku itu ke dalam Alkitab Ibrani dan kemudian versi Kristen dari Perjanjian Lama. Sarjana Ibrani dan Kristen awal lama menyatakan bahwa kisah cinta adalah alegori cinta Tuhan bagi umat manusia, atau intensitas cinta ilahi di dalam hati manusia. Namun, tidak dapat disangkal bahwa lagu tersebut tidak hanya merayakan cinta manusia tetapi juga kualitas sensual dan mistis dari hasrat erotis. Ringkasan Kitab Kidung Agung. Para sarjana modern melihat kemiripan antara Kidung Agung dan cerita Timur dekat kuno lainnya di mana kesuburan bumi bergantung pada pertemuan seksual dewa laki-laki dan perempuan. Meskipun gadis Alkitabiah dan kekasihnya sendiri tidak mempengaruhi kesuburan tanah, ada banyak kesamaan antara tumbuh-tumbuhan subur di sekitar mereka dan keberhasilan percintaan mereka. Para pecinta berbaring di sofa hijau, yang warnanya menunjukkan hubungan dengan alam. Lagu tersebut juga secara eksplisit membandingkan pria dan wanita dengan tumbuhan. Ayat wanita adalah bunga dan pria adalah pohon buah. Gambar tumbuhan dan hewan yang bermain-main adalah simbol kehidupan, dan karenanya merupakan metafora untuk tindakan prokreasi dari hubungan seksual manusia. Referensi lagu tentang musim semi dan tunas tanaman lebih jauh menekankan pada munculnya gairah romantis.
Pasangan itu selalu merayakan cinta mereka di lingkungan yang hijau, di hutan belantara, kebun anggur, atau taman. Di kota, di mana tanaman tidak tumbuh dan penjaga kota sangat kejam, gadis itu mencari kekasihnya tetapi tidak dapat menemukannya. Perbandingan laki-laki tentang gadis-gadis dengan taman terkunci, dan air mancur yang disegel, menetapkan hubungan antara kesucian dan feminitas 4 ayat 12. Gambar taman tertutup adalah metafora untuk keperawanan wanita yang sering diulangi dalam literatur abad pertengahan dan Renaissance. Dalam Kidung Agung, taman yang tertutup menunjukkan bahwa gadis itu suci dan tidak ternoda. Makan pria di taman menyiratkan bahwa keduanya telah menyempurnakan hubungan mereka, dan undangannya kepaduan suara untuk merayakan acara ini dengan pesta lebih lanjut menunjukkan selesainya ritus peralihan ini. Kemudian, keduanya berjalan di kebun anggur, dan gadis itu mengingat keperawanannya sebelumnya ketika dia dikutuk untuk bekerja di kebun anggur alih-alih menikmatinya. Ingatannya saat berada di kebun anggur menunjukkan sifat pahit dari hilangnya kepolosan. Motif taman ini mengingatkan pada Taman Eden dalam Kejadian, di mana Adam dan Hawa menikmati ciptaan Tuhan sebelum munculnya kejahatan manusia. Persamaan dengan Eden dalam Kidung Agung menunjukkan bahwa perayaan sensualitas manusia itu sendiri adalah hal yang baik dan bukan hal yang jahat. Gadis dan kekasihnya, bagaimanapun, harus menikmati cinta mereka di dalam batas-batas kebun dan ladang. Pembatasan kenikmatan dalam perilaku seksual mereka ini sejalan dengan tema Alkitabiah yang sedang berlangsung bahwa ada persyaratan etis untuk menikmati janji-janji Tuhan, bagi Adam dan Hawa untuk tetap tinggal di Taman Eden dan bagi orang Israel untuk tinggal di Tanah Perjanjian.